Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk memahami tentang bahwa Yesus itu cukup bagi kita. Ini merupakan bagian pertama dari apa yang saya gumuli dan saya kumpulin, ya, tentang bagaimana Yesus itu cukup bagi kita. Nah, ini adalah kondisi ekonomi kita saat ini, di mana banyak terjadi demonstrasi mengenai yang memprotes tentang kondisi ekonomi kita. Mahasiswa dengan ultimatum mereka dan sebagainya. Juga koperasi merah putih yang bermasalah dan menjadi polemik di masyarakat. Dan hal real yang kita rasakan adalah ketika bahan-bahan pokok sudah mahal dan membuat ekonomi itu semakin sulit, masyarakat kelas bawah juga semakin sulit. Dalam kondisi seperti itu, nanti ada orang-orang juga yang luar biasa. Mereka memakai seperti ini, paket pesugihan ilmu putih tanpa tumbal, semua agama sama. Kalau dibeli satu paket 200.000, nanti akan mendapatkan 350 juta. Bahkan yang komplit di mana 2 juta itu dapat 10 miliar. Ini sesuatu yang aneh dalam kehidupan kita saat ini. Ada juga yang dengan koin, katanya koinnya akan diterima dengan mahal sekali, koin yang ada 50 juta, kemudian ada 100 juta juga. Nah, ini semua terjadi dalam kondisi seperti ini, di mana orang menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus itu cukup. Kita lihat bagian pertama dari Mazmur 23 ayat 1-6, tapi saya hanya memperlihatkannya pada ayat yang pertama. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Diterjemahkan dari Good News, ya, dikatakan the Lord is my shepherd, I have everything I need. Artinya kalau Tuhan itu gembala, aku punya sesuatu yang aku butuhkan. King James menyatakan bahwa I shall not want, aku tidak ingin lagi karena aku sudah dipenuhi dengan Tuhan, sehingga aku tidak ingin yang lain lagi. Ini kata-kata Daud ketika dia merasakan bagaimana Tuhan itu menjadi gembala. Ini luar biasa bahwa Daud merasa bahwa Tuhan itu segalanya bagi dia. Dan kalau kita lihat dari Mazmur ini, dikatakan tentang bagaimana Tuhan memenuhi, Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, Ia menjaga beserta kita sampai selamanya, menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita, dan mengurapi kepalaku. Ini suatu berkat-berkat yang luar biasa ketika kita membacakan Mazmur 23 ini. Dan itu Tuhan sediakan, sehingga Daud berkata bahwa ia cukup, dia tidak ingin apa lagi, karena sudah disediakan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kalau kita lihat dari Yohanes 10 ayat 11, dikatakan tentang akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ini mau menyatakan bahwa gembala yang dulu di Mazmur, ya, kurang lebih sekitar 900 tahun yang sebelum Yesus, itu Allah sendiri. Nah, ketika Yesus datang dan dia bilang akulah gembala yang baik, itu artinya akulah Allah, gembala yang baik bagi Israel, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia katakan ego emi hopoimen hokalos hopoimen. Artinya apa? Bahwa akulah dia, gembala itu. Akulah satu-satunya gembala itu. Ya, yaitu gembala yang satu-satunya baik itu. Ada sebuah kisah tentang Picture of the Sun. Ini kisah tentang seorang kaya, dia punya seorang anak yang sangat dia sayangi. Ketika terjadi perang, kemudian anaknya itu dimasukkan ke dalam wajib militer dan ikut berperang. Dia merindukan anaknya untuk pulang ke rumahnya, tetapi tidak bisa karena anaknya masih berperang. Suatu waktu ada beberapa tentara datang dan membawa bendera dan mau menyampaikan kepada bapak ini bahwa anaknya sudah meninggal. Bapak itu sangat sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak ini sebenarnya bapak yang kaya, dia punya lukisan yang luar biasa banyak, yang mahal-mahal. Tapi itu tidak menghibur lagi dia, gitu. Pada satu waktu ada beberapa anak-anak muda yang datang menemui dia. Dia bilang, "Bapak, kami anak-anak teman-temannya anaknya Bapak.
dan kami mau ceritakan kisahnya. Jadi kisahnya adalah anak itu sudah mundur ke garis belakang dan dia sudah aman, tapi ketika melihat teman-temannya di depan masih belum bisa mundur, dia datang ke sana dan dia menolong mereka satu-satu. Bahkan yang terakhir kali dia tolong, lalu dia ditembak. Bapak ini sangat sedih, tapi dia mulai terhibur. Lalu anak-anak itu bilang, kami memberikan sebuah lukisan tentang anak Bapak. Jadi mereka melukis dan akhirnya Bapak itu terima, dan lukisan itu sangat berharga. Dia taruh ya dari semua lukisan-lukisannya yang ada Mona Lisa dan sebagainya, Rembrandt dan sebagainya yang luar biasa. Dia katakan apa? Aku akan taruh lukisan ini di tengah-tengah dari lukisan semuanya itu. Untuk setiap hari saya akan selalu melihat dan merindukan anak yang saya kasihi itu. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Bapak itu saking sedihnya, dia suruh pembantu-pembantunya dipulangkan ke desa mereka, dan akhirnya lambat laun dia kesehatan menurun dan dia meninggal. Di kota itu, Bapak ini terkenal sebagai pengoleksi dari lukisan yang luar biasa, dan karena lukisan itu akan dilelang, mereka semua berbondong-bondong datang untuk melihat lukisan yang dilelang. Setelah semua datang berkumpul, lalu kuratornya yang menilai lukisan ini atau yang membawa pelelangan ini berkata bahwa lukisan yang akan dipamerkan saat ini adalah lukisan ini yang pertama. Jadi yang disebut dengan Picture of the Sun, di mana lukisan ini, dan semua orang pada bilang itu lukisan tidak terkenal, mau dibeli $10 aja gak ada yang mau beli. Padahal harga lukisan lain jutaan dolar. Dan kemudian karena tidak ada yang beli, ketika si pelelang itu mau menutup lelangnya, tiba-tiba ada seorang kakek dan nenek yang datang membeli. Dan dikasihlah, dibayarkan $10 itu. Ketika $10 itu sudah diterima kakek itu, sudah diberikan kakek itu, dan dia menerima gambar ini, kemudian juru lelangnya berkata, sudah selesai pelelangan hari ini. Loh, yang lain pada protes semua. Kenapa kok pelelangan selesai? Masih banyak dia punya gambar yang luar biasa. Wasiat daripada Bapak itu adalah ketika seorang sudah membeli lukisan The Picture, maka dia akan mendapatkan semua lukisan yang lain. Dan Bapak Ibu itu luar biasa. Kok bisa mereka memilih untuk mengambil lukisan ini? Karena apa? Dia itu adalah pengasuh daripada anak, daripada bapak yang kaya ini. Dan karena kerinduannya kepada anak itu, dia ingin membeli lukisan itu menjadi kenangan bagi mereka. Tapi tidak disangka bahwa semua lukisan itu menjadi miliknya. Ini mau berkata tentang jikalau kita memiliki anak itu, maka semua yang lain tidak berarti. Semua dunia ini bisa diberikan. Nah, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Makanya saya katakan bahwa Yesus itu cukup bagiku, karena hanya dengan memiliki anak kita mendapatkan segala-galanya. Saudara, kita lihat pada bagian yang kedua, kita bicara tentang ada sebuah film yang disebut dengan film Aladdin. Ketika Aladdin ini mendapatkan lampu Aladdin itu, dan dia ketika menggosok dia mendapatkan jin yang keluar dari situ dan berkata bahwa jin ini akan memberikan apapun yang dia minta. Ada 3 permintaan yang minta. Dia bisa minta seluruh dunia dan sebagainya. Ya, tapi kita bagaimana? Apakah kita seperti itu? Enggak. Tapi kita lebih luar biasa. Saya katakan begitu kenapa? Karena dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam terjemahan King James dikatakan, give us this day our daily bread. Ya, ini mau mengungkapkan bahwa our daily bread itu Tuhan bilang apa? Kita minta, maka Bapa itu akan memberikan. Setiap hari selama hidup kita, Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa seperti itu. Makanan yang cukup untuk hari ini saja yang akan Tuhan berikan, dan itu memberikan kecukupan yang luar biasa bagi kita. Dikatakan give us today, ya, those who mean temeron. Ya, dikatakan kalau give itu artinya dari kata didomi, yaitu pemberian yang cuma-cuma, anugerah yang semata, bahwa Tuhan akan memberikan anugerah yang semata itu cuma-cuma kepada kita. Dan Allah sebagai Bapa yang baik mencurahkan kasih-Nya, memberikan jatah makanan, kebutuhan untuk anak-anaknya. Pasti Tuhan akan berikan. Dan dikatakan dalam give ini dia memiliki gramatikal aorist imperatif aktif.
yang artinya ini semacam suatu imperatif ya, permintaan, permohonan, suatu dorongan yang kuat berdasarkan janji dan keberanian iman seorang anak kepada Bapa yang mengasihinya, yang pasti akan memberikannya. Jadi Bapa ini aktif juga memberikannya karena dorongan yang kuat. Nah, ini seperti kita lihat dari perumpamaan tentang prodigal of the son, ya, anak yang hilang itu. Anak yang bungsu ini datang dan dengan keyakinan yang penuh dia mau meminta akan haknya, jatahnya kepada bapaknya. Dan bapak ini tahu apa yang akan terjadi dengan anak, tapi dia tetap memberikan karena itu merupakan hak yang dipunyai oleh anaknya. Dan kita anak-anak Tuhan begitu, punya jatah tiap hari pasti Tuhan berikan. Dan Allah akan memberikan itu bagi kita. Kita tidak perlu khawatir. Dan ketika ada pada ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta ini faktor apa? Kita bisa melihat bahwa Yesus ini di dalam Bapa, di dalam Yesus, atau Yesus di dalam Sang Bapa itu cukup. Karena apa yang kita minta daripada Bapa itu sama dengan kita berharap di dalam Yesus bahwa segala kebutuhan kita akan dicukupi bagi Bapa. Yesus di dalam Sang Bapa itu cukup bagi kita. Nah, kita melihat pada bagian yang ketiga, yaitu dari Filipi 4 ayat 11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini kata-kata Rasul Paulus. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata Heflon, sudah belajar, ya, itu artinya ematon. Sedangkan kata mencukupkan diri itu dari kata autarkes. Nah, kata sudah belajar ini mau menunjukkan bahwa belajar melalui praktek dan pembiasan yang terus-menerus di dalam laboratorium kehidupan, dalam kelaparan, penjara, karam kapal, dan di sanalah saya lulus mempelajari ilmu kekuasaan. Artinya apa? Dalam seluruh perjalanan hidup ini banyak hal yang Paulus belajar. Dia belajar apa? Untuk apa? Belajar untuk mencukupkan diri. Karena apa? Proses yang begitu luar biasa yang dia hadapi dalam kehidupannya, dalam praktik dan pembiasan terus-menerus dalam laboratorium kehidupannya. Dia mengalami kelaparan, penjara, dan sebagainya. Itu menjadi bagian kekuatan yang luar biasa. Sampai dia bilang, aku cukup karena aku sudah mencukupkan diri dalam segala hal. Aku sudah belajar untuk menjadi orang yang kuat. Saudara, kata mencukupkan diri ini itu sebenarnya ada aliran pada saat itu, aliran Stoa. Autarkes ini adalah tingkat tertinggi pendewasaan manusia mandiri. Jadi ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa di mana manusia itu punya kekuatan untuk mandiri dan tidak tergantung dia dengan kebiasaan hidupnya, dan dia menang di atas segala pergumulan. Ini menurut Adan Sodan itu diambil oleh Rasul Paulus, tapi dia berkata lain bahwa kita bisa kuat sedemikian bukan karena kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Kita menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi luar biasa. Itu karena apa? Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Rasul Paulus bisa mencukupkan diri dan menanggung segala derita. Karena apa? Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat lagi bahwa kemandirian Paulus ini adalah kondisi jiwanya tidak lagi didikte oleh pasang surut keadaan lahirnya. Apakah ia sedang diberi kelimpahan atau kekurangan, itu tidak masalah bagi dia. Ya, sama seperti Ayub yang berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, semua tidak ada masalah gitu. Sehingga itu memberi kekuatan kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Kemudian dikatakan mengapa? Karena apa? Karena kenapa bisa mencukupkan diri? Karena tangki jiwanya sudah dipenuhi secara mandiri oleh kehadiran Kristus. Karena Kristus masuk di dalamnya, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dia sudah cukup dalam segala sesuatu. Inilah yang bisa kita lihat ya di dalam kehidupan kita. Ada sebuah film yang disebut dengan judulnya adalah Castaway, di mana ada seorang petinggi daripada FedEx. FedEx ini perusahaan yang mengirim barang ke seluruh dunia.
Satu waktu karena ada masalah di malam Natal, ada masalah, dia harus berangkat ke Malaysia. Dan di tengah perjalanan penerbangan mereka dia mengalami kecelakaan. Dan dia akhirnya teman-temannya mati, hanya dia yang hidup dan dia terdampar di sebuah pulau. Di situ dia harus bertahan diri. Dia harus mencukupkan dirinya dengan segala sesuatu. Dia cari ikan sampai 1 tahun, dia 2 tahun, dia terus menerus berjuang. Kenapa dia berjuang itu? Karena dia punya kekasih pacar di mana dia hampir saja memberikan cincin pertunangan, tapi belum sempat karena ada urusan ke Malaysia. Nah, di situ dia bertahan karena dia ingin ketemu, dia punya sesuatu motivasi yang terus menerus. Dan juga ada satu paket yang terdampar dengan dia, karena mereka FedEx harus punya komitmen membawa paket itu sampai ke orangnya, dan dia bilang dia harus membawa paket itu. Dia datang pulang ketika dia sudah belajar mencukupkan diri dan dia berjuang untuk melewati akan lautan itu. Dia pakai rakit dan dia ditemukan dan dia kembali ke peradaban. Dia melihat bahwa pacarnya sudah punya suami yang lain, punya anak. Tapi dia bilang, saya berterima kasih karena dia hadir pada waktu pergumulan di dalam pergumulan di pulau itu, bahwa ada sosok dari pacarnya itu yang membuat dia kuat. Bahkan ada paket yang membuat dia terus bertahan di tengah pergumulan itu. Saudara yang terkasih, ini bagaimana cara hidup kita dibangun oleh Tuhan dalam kondisi yang apapun yang kita hadapi. Dan itu saya berkata bahwa Yesus itu cukup bagiku. Dan saya berharap bahwa dalam kehidupan kita apapun yang kita alami, Tuhan Yesus itu cukup bagi kita, sehingga kita tidak membutuhkan yang lain, hanya hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.